Sudah muncul slide-nya Bapak Ibu? Sudah. Oke, baik, terima kasih. Ada, Pak. Oke, nah Bapak Ibu kita akan mungkin selama satu semester ini kita akan bahas satu bahasan lanjutan ya. Mata kuliahnya di sini saya singkat SMBD, pendekan dari Sistem Manajemen Basis Data. Kalau dulu mungkin nama mata kuliah ini adalah SBD atau Sistem Basis Data. Jadi itu hanya mungkin dua istilah yang berbeda, tapi merujuk ke bahasan yang sama. Hanya yang satu sistem basis data, yang satu lagi adalah sistem manajemen basis data. Nah, kalau mungkin lihat dari sisi nama mata kuliah, ini akan ada kaitannya ya dan erat dengan salah satu mata kuliah yang telah Bapak Ibu ambil dan selesaikan, yaitu mata kuliah konsep basis data. Dan kebetulan saya juga mungkin yang mengampunya ya kepada Bapak Ibu semua di semester sebelumnya. Jadi mata kuliah ini tentunya berkaitan dengan mata kuliah KBD, yang mana KBD mungkin kemarin kita berkenalan dengan bagaimana kita membuat suatu basis data dengan ada pembuatan database, tabel, kemudian mengisi data, bermain query. Nah, kali ini kita akan lebih jauh dari itu, tentunya yaitu terkait dengan proses bagaimana kita merancang suatu basis data yang baik. Nah, sehingga kalau kemarin kita fokus ke implementasi, nah sekarang kita bagaimana fokus ke membuat suatu kebutuhan atau rancangan database yang baik. Nah, inilah mata kuliah untuk sistem manajemen basis data. Oke. Nah, mungkin hari ini sekilas slide ini akan mengatur tentang pengenalan SBD dan apa yang akan dibahas ya selama 10 pertemuan ke depan. Yang pertama mungkin kalau perkenalan saya skip saja ya. Ini masih sama berlaku ya. Saya masih namanya tetap, kemudian nomor HP email dan yang nomor HP aku masih sama ya Bapak Ibu. Jadi silakan bisa digunakan kalau mau ada komunikasi. Nah, mata kuliah saya ampuh pun, nah ini yang kemarin ya, konsep basis data. Nah, kali ini saya mengajar ini mata kuliah sistem manajemen basis data. Dan nanti Bapak Ibu di semester 6 atau 7 ada lagi mata kuliah yang terkait dengan database atau basis data, yaitu namanya adalah administrasi basis data. Ini lebih ke pengelolaan ya database skala besar, kemudian di dalamnya ditambahkan dengan beberapa administrasi ya, semacam adanya function, trigger, adanya view, adanya query multi subquery dan sebagainya yang lebih dalam tentunya dibandingkan dengan konsep basis data kemarin. Jadi ada kaitannya dengan mata kuliah lain. Nah ini sebenarnya kurang lebihnya ini sama ya, pertemuan kita, kemudian grade nilainya juga masih sama ya. Bapak Ibu mungkin ditargetkan mau nilainya mau A, B atau C atau D dan E. Nah ini tinggal dipilih sesuai dengan kemampuan. Kalau mau A ya tentunya berarti harus maksimal ini ya. Kemudian kalau dari B mungkin menengah ya. Nah kalau C lebih mudah biasanya. Harapan saya Bapak Ibu targetan ya yang tidak kalau nggak A ya B. Nah ini didapatnya dari mana? Nah kurang lebih dari sini Bapak Ibu ya. Nah kehadirannya pada saat seperti ini ya, Google Meet, kalau ada tugas, UTS-nya dan juga UAS-nya juga dimaksimalkan. Nah mungkin ada revisi mengenai ini ya, karena info yang terakhir saya dapat, kita hanya 10 kali Google Meet, UTS, dan UAS. Jadi nanti learning kita nggak pakai Moodle, tapi kita pakai Google Classroom. Nanti saya buatkan itunya.
Nah, saya kira ini sama ya Bapak Ibu umum, ya juga sama. Kemudian standar yang lainnya mungkin pakaiannya formal, ya diupayakan Bapak Ibu ya. Walaupun Bapak Ibu sekarang kondisinya kita mengharuskan kuliah masih daring. Sebenarnya kalau bagi saya pribadi sih lebih senang ya sekalian bertemu langsung di sana. Kalau ada praktik ya praktikum di lab gitu. Sehingga interaksinya lebih terasa. Ya saya juga sekalian mungkin liburan lah ke sana gitu kan. Tapi ya gimana lagi mungkin saya dapat informasi kita masih secara daring. Ya makanya mau nggak mau tetap kita harus semangat, Bapak Ibu harus semangat, saya harus semangat supaya nanti tetap apa yang menjadi target kita ya, tetap capaian dari mata kuliah ini, apa yang harus saya sampaikan dan juga apa yang Bapak Ibu harus pelajari supaya untuk lulus. Nah, itu semua bisa saling kerjasama satu sama lain. Kemudian dilarang juga melakukan pelanggaran etika semacam mencontek, menjiplak, atau membocorkan soal dan sebagainya ya. Jadi kalaupun nanti ada kuis, ada latihan, ya diupayakan kalau sifatnya itu diskusi ya mungkin boleh saling bekerja sama dengan rekan-rekan. Tapi kalau misalkan sedang ujian ya diupayakan ya jangan lah ya, karena itu kan untuk pengukur. Kemudian kalau yang lainnya ini sih kalau sedang praktikum ya, kebetulan kita nggak praktikum, kita nggak ketemu ya mungkin paling tidak apa yang saya sampaikan atau paparkan mungkin bisa ditangkap dan nanti kalau sekiranya ada pertanyaan nanti kita mulai bisa diskusikan. Oke, nah apa saja sih yang akan kita pelajari selama di program kita? Nah pertama yaitu terkait dengan definisi dari basis data atau database. Ada istilah ya database atau basis data bahasa Indonesianya. Nah, definisinya apa itu database, kemudian operasi dasar database itu apa saja. Nah ini mungkin sebenarnya sedikit sudah saya sampaikan waktu di awal konsep basis data. Tapi karena itu sudah mungkin 1 tahun yang lalu, mungkin nanti saya akan bahas sedikit sehingga mungkin akan mengingatkan kembali ke Bapak Ibu. Ini yang akan kita pelajari. Operasi dasarnya, objektif basis datanya, kemudian penerapan database itu sih di mana, seperti apa, gitu kan. Dan Bapak Ibu nanti bisa mencontohkan. Gitu. Itu mungkin akan kita bahas di sesi hari ini ya. Nanti kedepannya pun database itu hanyalah salah satu bagian. Nah, ketika basis data itu digunakan oleh sistem yang lain, makanya membentuk konsep yang namanya DBMS atau database manajemen ya. Ini maaf kurangannya. Database Management System atau DBMS. Nah, nanti DBMS itu karena merubah sebuah sistem yang mana sistem itu adalah sekumpulan komponen, nanti dia ada komponen apa saja yang membentuk SMMDD. Kemudian dari sisi data ada istilah abstraksi data, kemudian ada database language atau bahasa dari basis datanya. Kemudian ada juga nanti disambung satu sesi terkait dengan konsep basis data yang saat ini banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu terkait dengan basis data relasional atau relational database. Nah, seperti apa itu nanti database relasional, operasi apa saja, dan bahasa apa aja yang digunakan. Nah, termasuk di dalamnya nanti muncul karena istilah relational database, maka di sini muncul istilah relasi antar tabel. Ingat oleh Bapak Ibu bahwa database itu adalah sekumpulan tabel-tabel. Tabel-tabel yang bagaimana? Tentunya adalah tabel-tabel yang berrelasi. Nah, di sini pun nanti kita akan diberikan seperti apa sih basis data yang baik. Nah, di sini ya ada istilah baik. Baik di sini tentunya itu konteksnya adalah sesuai kebutuhan. Nah, kalau misalkan saya tugaskan ke Bapak Ibu, tadi di sini ada Pak Wawan, ada Pak Haipul, misalkan ada Pak Upit, ada yang lainnya ya.
Misalkan saya kasih tugas, Bapak Ibu silakan buat suatu database untuk sistem perpustakaan misalnya. Nanti dalam satu database tersebut ada tabel-tabel. Nah, bisa jadi yang dibuat oleh Pak Wawan dengan Pak Pit itu berbeda. Ya, kenapa bisa berbeda? Itu ya, misalkan Pak Pit misalkan di tempat kerjanya ada perpustakaan, misalkan Pak Wawan juga di tempat kerjanya ada perpustakaan, tapi kok kenapa misalkan database yang dibuat tabel-tabelnya bisa berbeda? Atau tabelnya sama, kolom-kolomnya berbeda. Mungkin relasinya berbeda. Nah, ini karena ada kaitan dengan kebutuhan dari suatu basis data di satu organisasi, di satu sistem, bisa jadi berbeda satu sama lain. Makanya nanti tidak ada istilah ini konsep atau ini adalah relasi basis data yang paling bagus. Itu nggak ada ya. Jadi misalkan ini lebih bagus dari itu lebih bagus dari ini, itu sebenarnya nggak ada. Yang pas itu istilahnya itu adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan di masing-masing sistem di suatu organisasi. Nah, nanti kita akan belajar itu. Kemudian, bagaimana kita mau membuat suatu basis data yang baik? Nah, cara yang pertama itu nanti adalah dengan teknik yang namanya normalisasi. Nah, di konsep normalisasi ini kita bahas nanti bahwa setiap tabel itu kita punya atribut. Kemudian di sana nanti ada domain-domain pada sebuah tabel dan juga ada tipe data dalam sebuah tabel. Kemudian kita pun akan belajar yang namanya ketergantungan fungsional atau fungsional dependency. Jadi bahwa satu tabel gitu ya dalamnya itu ada atribut-atribut yang mana satu atribut itu nanti bisa memiliki ketergantungan terhadap atribut yang lain. Nah, kita akan mungkin mempelajari itu karena itu akan sangat digunakan, akan sangat dibutuhkan ketika kita mau melakukan tahapan dalam proses normalisasi. Itu ya yang akan kita bahas. Selanjutnya teknik lain ya selain teknik yang barusan normalisasi dalam rangka kita membangun suatu database relasional yang baik. Kalau tadi pendekatan dengan normalisasi dari tabel-tabel yang kita dapatkan, nah teknik lain juga adalah dengan menggunakan model data. Nah, model data di sini salah satunya disebut dengan IR model atau Entity Relationship Model. Nah, di sini kalau tadi berbicaranya di normalisasi itu berdasarkan tabel-tabel, di sini kita berdasarkan diagram-diagram. Nanti ada simbol entitas dalam bentuk kotak, ada simbol relasi dalam bentuknya itu diamond atau bola ketupat, ada simbol misalkan elips ya untuk menandakan suatu atribut dari suatu entitas atau tabel. Itu yang akan kita bahas juga di salah satu pertemuan. Kemudian kita pun mulai bisa setelah kita merancang database, nah kita mulai implementasi database, yaitu melakukan penerapan basis data. Nah, itu bagaimana kita dari konsep model tadi, nah kita transformasikan atau kita ubah menjadi ke basis data secara fisik. Nah, basis data secara fisik itu yang kemarin Bapak Ibu pelajari oleh kita bersama, yaitu dalam konsep basis data. Jadi ketika kita kemarin membuat database tabel pada sebuah DBMS akses ya, yang waktu itu kita pakai, itu kita sekedar melakukan suatu proses basis data secara fisik. Itu ya. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita melakukan proses fisik, nah kita sering melakukan dulu proses rancangannya dulu. Nah, di sini kalau dengan model IR, kita nanti transformasikan model-model yang tadi ke basis data secara fisik. Itu ya, Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Nah, kemudian di sini pun kita perkuat teori tentang query. Nah, kemarin kan sudah ya mulai belajar di beberapa hal tentang query, bagaimana menampilkan data, memilah kolom, kemudian membuat filter dan sebagainya ya. Nah, nanti kita pun
perkuat query-nya dengan masih sama ya di sana ya. Ada tentang data definition language dan juga data manipulation language. Nah, mungkin terakhir kita pun akan ditambahkan satu slide terkait bagaimana strategi dari membangun aplikasi basis data. Apakah terpisah atau menyatu ya database itu dari dengan aplikasi? Jadi kayak misalkan gini Bapak Ibu buat suatu program dengan Visual Basic, kemudian kita kan butuh database. Nah database-nya itu apakah disimpan dalam satu komputer yang sama dengan aplikasi tadi? Atau kan misalkan terpisah, database-nya di komputer A, misalkan aplikasinya di komputer yang B. Tapi kemudian dihubungkan satu sama lain. Nanti ada istilah strategi termasuk di dalamnya ada arsitektur dari sistemnya. Kita pelajari apa itu two tier, three tier, client server dan yang lainnya. Nah itu yang kita bahas gitu ya. Nah jadi fokusnya kurang lebihnya adalah SMBD itu adalah kita fokus ke bagaimana merancang dari basis data yang baik. Sekali lagi itu. Ya. Jadi kalau kemarin kita tiba-tiba praktek di mata kuliah konsep basis data kita tabel apa ya jual beli kendaraan. Di sana tiba-tiba ada tabel kendaraan dan ada tabel transaksi. Nah, kenapa sih kok bisa muncul tabel yang baik itu? Nah, kalau kemarin kan kita abaikan dulu ya, kenapa kita pakai tabel ini? Gitu. Kenapa tiba-tiba ada tabel ini? Gitu. Dari mana asalnya? Nah, di mata kuliah inilah nanti kita akan memikirkan asal muasalnya ya, kenapa muncul itu. Namanya adalah proses perancangan basis data. Nah, itu yang Bapak Ibu yang akan saya bahas di pertemuan ini. Nah, beberapa buku atau referensi yang boleh misalkan dibaca oleh Bapak Ibu, misalkan kalau dari buku ada bukunya basis data karangan Patansyah, itu sangat bagus. Atau buku dari Edi Sutanta ya terkait database juga cukup bagus. Untuk praktikumnya saya mengambil dari Oracle SQL dan PLSQL dan juga baik MySQL atau PostgreSQL. Ini adalah DBS yang cukup banyak digunakan ya untuk skala kecil dan menengah dan mungkin ya kita tidak pakai akses lagi tapi nanti mungkin kalau kita sempat ada praktek kita pakai DBMS lain selain akses. Jadi Bapak Ibu bisa berbuat di akses, bisa juga di DBMS yang lain. Nah, kalau video di YouTube juga cukup banyak, Bapak Ibu bisa gunakan. Itu mungkin yang saya bisa share gambaran ya Bapak Ibu ya, dari mulai awal tadi, sekali lagi konsep database, konsep sistem basis data, konsep database relasional, bagaimana kita membuat database yang baik dengan teknik normalisasi, kemudian dengan teknik IR diagram ya atau IR model namanya, kemudian transformasi, query dan strategi bagaimana membangun aplikasi database. Nah itu mungkin satu slide pengantar yang bisa saya sampaikan sehingga kalau misalkan ya saya tulis di sini ada latihan, misalkan di sini. Nah, pertanyaan, ceritakan apa yang Bapak Ibu ketahui atau ingat terkait basis data. Nah, ini ya yang harus Bapak Ibu mungkin diingat-ingat kembali. Ya, saya kurang tahu nih Bapak Ibu nih gimana nih selama pandemi ini setelah misalkan Bapak Ibu terpotong ya kuliahnya Bapak Ibu, kemudian harus belajar sendiri, kemudian kita kuliah secara daring. Yang mudah-mudahan sih masih semangat ya. Termasuk tadi pun kan sebenarnya ada mata kuliah lagi ya. Pak siapa tadi? Pak Yuda ya? Ya Pak, ya. Iya Pak. Tadi sama Pak Yuda gimana Pak? Pusing nggak belajarnya? Aduh, tepuyang-puyang acan Pak.
Ya, Pak menjelaskan. Itu matematika ya kalau nggak salah ya, karena Pak Yuda itu dosen matematika murni gitu. Iya Pak, Jadi matematika Pak. biasanya terkait Dokter. matematika, logika, kalkulus, numerik, mungkin statistik dan sebagainya. Mungkin beliau yang ini. Oke Bapak Ibu. Nah kurang lebihnya itu Bapak Ibu yang akan kita pelajari. Gimana, ada gambaran atau ada pertanyaan dulu? Mangga barangkali. Oh Pak tadi, oh itu di-share tidak Pak modulnya? Bakal di-share tidak? Ini sebentar nih, ini bisa jelas lagi. Gimana Pak Deddy? Modul yang tadi di-share ke grupin. Oh iya, pasti di-share Pak. Nanti kalau misalkan di grup, saya share ke grup Bapak Ibu ya. Nanti saya share modulnya untuk pertemuan hari ini. Dan nanti bisa dibaca juga. Nanti kalau ada pertanyaan, kita ditanya. Oke, Bapak Ibu, ada pertanyaan? Belum ada ya? Belum. Oke, kalau belum ada, saya lanjut dulu ke slide kedua ya. Saya Belum Pak. izin share. Ya, saya izin share. Sudah muncul ya. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, ini sebenarnya sekali lagi ini sudah saya sampaikan dulu di mungkin pertemuan pertama ya di mata kuliah konsep basis data. Tapi nggak ada salahnya mungkin kalau masih ingat, saya senang sekali ya, bangga, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan masih lupa, nah mungkin nanti dibaca-baca lagi dan mungkin saya berikan gambaran sekilas. Oke Bapak Ibu, nah yang pertama itu sama ya. Secara konsep basis data, ini mana Bapak Ibu nih, di sini dannya jelas lagi nih. Pertama itu akan saya arahkan Bapak Ibu dalam memahami konsep basis data atau database itu, kita bayangkan satu rumah ya. Bapak Ibu tinggal di sebuah rumah dan di dalamnya itu saya yakin ya pasti memiliki sebuah, paling tidak ya, sebuah lemari pakaian. Itu ya. Jadi di rumah masing-masing pasti punya lemari pakaian. Karena dalam lemari pakaian tersebut itu berisi ya beraneka ragam mungkin misalnya. Sebagaimanapun bentuk lemarinya, sebagaimanapun ukuran lemarinya, tentunya nanti ya paling tidak di sana ada suatu proses. Nah, yang secara konsep itu mirip dengan konsep basis data. Itu ya. Nah, misalkan ini nih contoh kalau di gambar yang bisa dilihat di layar. Di sini mungkin ada sekumpulan baju, ada sekumpulan misalkan celana panjang, ada sekumpulan baju pun, ada yang baju kerja, mungkin ada baju santai, mungkin ada dasi, ada sepatu. Oh ini lengkap ya lemari itu ya, dari mulai atas sampai bawah. Oke, next ya. Nah, kalau misalkan muncul sebuah pertanyaan, apa fungsi lemari tersebut? Ya, kemudian seperti apa isi lemari tersebut? Ya, kemudian bagaimana kita selaku manusia, selaku orang yang memiliki lemari tersebut dan barang-barang yang di dalam itu punya kita, bagaimana kita mengolah atau mengapa? Kemudian apa yang akan kita lakukan seandainya isinya itu sudah penuh? Itu ya.
Nah, ini secara konsep, ya konteksnya itu mirip dengan data. Nah, kalau saya tanyakan nih yang pertama, apa fungsi lemari tersebut, Bapak Ibu? Ya. Bapak Buat Ibu punya menyimpan lemari, barang, fungsinya apa itu? Menaruh baju, menyimpan. Ya, untuk menyimpan. penyimpanan. Ya, penyimpanan lah, betul. Konteksnya itu adalah penyimpanan. Karena bisa jadi Bapak Ibu juga sekarang pakai baju. Kemudian misalkan baju tersebut bisa nggak disimpan misalkan di atas kasur atau di atas kursi atau di atas misalkan ember, ya kan bisa aja ya. Tapi konteks di sini berarti adalah lemari di sini adalah satu tempat yang memang spesifik untuk menyimpan. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua, seperti apa isi lemari tersebut? Kalau yang ini nih gitu ya, mudah-mudahan sama ya Bapak Ibu. Seperti apa isi lemari ini? Nah, kalau kita lihat dari konteks yang kerapihan, ini termasuk kategori yang rapi ya Bapak Ibu. Ya, masing-masing disimpan sesuai dengan perurutannya, dikelompokkan, kan gitu. Ya, kemudian disimpan, diatur, ditata sedemikian rupa. Mudah-mudahan sama ya. Dan saya yakin sama lah. Gitu. Apalagi ibu-ibu biasanya ya. Gitu. Kalau bapak-bapak atau kita mungkin saya lah zaman dulu ngekos, kuliah ke Tasik dari Ciamis ya, menjadi pengembara ya, kuliah ke Tasik, kos misalnya. Ya namanya anak kos ya gitu, misalkan lemari mungkin kecil dikit gitu, isinya itu enggak seperti ini Bapak Ibu. Acak adut lah nyimpennya, entah urutannya atau harusnya nyimpen A diisi oleh B, harusnya B diisi oleh A. Nah ternyata dengan misalkan yang barusan, dengan proses yang barusan yang tidak teratur tadi, nah ini tergantung dari bagaimana cara kita mengelola atau mengaturnya. Kalau dibuat oleh kita seperti ini Bapak Ibu ya, rapi, sesuai keharusannya, sesuai tempatnya, kita atur. Nah itu nanti ada kita akan mendapatkan keuntungan-keuntungan. Nah, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih gitu dibandingkan dengan kalau misalkan tidak kita atur. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi konteksnya di sini bahwa ini tidak semata-mata kita atur atau apa, pasti ada tujuan. Nah begitu pun dengan demikian dengan basis data. Ya. Nah kemudian kalau ini anggaplah lemari ini penuh, kemudian besok Lebaran nambah lagi baju baru. Ada ulang tahun dikasih mungkin oleh kolega atau oleh saudara, nambah lagi. Sepatu dapat hadiah ditambah lagi. Kan pada akhirnya konteksnya di sini lemari yang kita miliki itu nanti akan penuh. Nah, kalau dalam konsep database di sini itu adalah data. Data itu nanti akan penuh. Nah, maknanya mungkin memang sebenarnya kalau sekarang ya storage itu akan sudah sangat besar ya. Beda dengan dulu. Dulu storage atau penyimpanan data itu sangat-sangat terbatas. Nah, walaupun sekarang konteksnya mungkin sama ya, Pak, saya sudah punya habis yang sekian tera gitu. Itu muat Pak data banyak. Iyalah konteksnya. Tapi di sini kalau dalam konteks ini, ada satu saat bahwa data kita itu akan berlebih atau bahkan penuh. Nah, apa yang akan kita lakukan? Nah, termasuk mungkin di sini sama ya Bapak Ibu. Ketika baju penuh, toh nanti bajunya sudah ada yang nggak kepake, nah bagaimana caranya? Baju yang sudah tidak digunakan. Ini analoginya sama juga dengan data. Bapak Ibu di kantor, atau di rumah, di laptop, atau di manapun, itu kita punya data. Data tersebut sudah nggak dipakai atau nggak digunakan. Apakah akan terus disimpan di sana? Nah itu jadi pemikiran buat Bapak Ibu. Ya, pasti ada strategi ya bagaimana gitu ya. Kalau menghindari penuh tadi, nah data yang lama dibagaimanakan, yang baru dibagaimanakan.
gitu kan? Nah, banyak opsi lah gitu. Apakah opsi yang paling ekstrim lemari penuh, ya udah kita beli lemari lagi yang baru. Seperti itu, jadi nambah lemari lagi. Atau kalau lemarinya sama tapi barangnya mungkin kita bisa dibuang kalau nggak terpakai atau dipindahkan. Kalau misalkan konteksnya bisa ditransfer misalkan. Nah ini konteksnya sama seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini sebuah analogi yang sekiranya mungkin bisa membantu Bapak Ibu bahwa konsep dari basis data itu ini paling tidak di dalam keseharian itu adalah analogi lemari ini yang paling mudah. Ini di bukunya di Munir ya, di Fakultas juga ada ini analogi. Ini sangat bagus. Nah ini kalau tadi lemari pakaian, sekarang saya arahkan lagi. Bapak Ibu punya lemari buku. Isinya adalah buku itu ya buku. Tapi kan buku itu banyak Pak Bu. Mungkin ada bukunya terkait buku anak kecil, terus buku untuk sejarah, buku ensiklopedia, buku terkait keagamaan, kerohanian, misalkan, atau novel-novel. Nah, bagaimana kita mengelola itu? Nah, ataupun ini ya mungkin yang Bapak Ibu praktekkan di kantor-kantor, di tempat kerja. Bapak Ibu punya sebuah lemari, ini nanti namanya lemari arsip. Apa yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditugaskan untuk mengelola lemari arsip? Ya, apa yang akan Bapak Ibu? Nah, kalau untuk yang jawaban yang spesifik yang ini ya, yang lemari arsip nih, karena Bapak Ibu kerja berdasarkan arsip. Kalau misalnya di kantor mungkin ada arsip surat masuk, surat keluar. Nah, kalau misalkan di toko ya, ada arsip pembelian, penjualan, ada data-data supplier, konsumen, nasabah dan sebagainya gitu. Bagaimana kita mengelola itu? Paling tidak misalkan ya, bahwa dalam setiap arsip itu nanti kita disimpan ke dalam sebuah map-map yang terpisah ya. Bahkan kalau arsip surat masuk dipisahkan ya surat masuk saja. Surat keluar saja. Nota dinas saja. Kemudian kalau ada surat undangan atau apapun itu ya dokumennya bergantung dari arsip yang akan kita kelola. Kemudian nanti setelah dibuat kelompok-kelompok. Arsipnya misalkan ini apakah per bagian, apakah per periode dan sebagainya. Termasuk mungkin diberikan penomoran atau kode-kode. Ada polanya, ada aturannya. Kemudian misalkan peletakannya atau penempatannya pun itu bisa jadi diatur, diurutkan. Itu ya. Nah, kalaupun misalkan ya paling bisa itu tidak dilakukan nih ya karena keterbatasan tadi, misalkan ya, karena pegawainya masih baru, semua surat masuk, surat keluar, apapun surat itu ternyata nggak dikelompokkan, nggak di map dan sebagainya. Tapi paling tidak ini ya fitrahnya mungkin semangat manusia, paling tidak dia itu akan misalkan secara sederhana, paling tidak itu menyusun arsip sesuai dengan kedatangan. Minimal per tanggal lah. Ini arsip hari ini numpuk kan terus numpuk sampai atas. Ya, walaupun dapat dikelompokkan, tapi kita tahu bahwa semakin ke atas berarti semakin terbaru, semakin di bawah berarti semakin lama. Itu paling tidak fitrah ya. Kalaupun misalkan tidak tahu konsep mengelola arsip. Nah, apalagi nanti dalam konsep inilah ya bahwa kesimpulannya apa sih dari tadi? Dari lemari pakaian, dari lemari buku, lemari arsip, bahwa hampir tidak akan pernah
kita ya sebagai manusia menjumpai bahwa ada pengelolaan arsip yang tidak ada aturan dalam penyusunan atau dalam pengelolaan arsip. Kecuali apa ya, mungkin Bapak Ibu mungkin punya usaha sendiri, punya toko, punya arsip sendiri, seenaknya lah nyimpannya itu. Kalau itu pun jarang ya. Seini-ininya misalkan Bapak Ibu ngewarung aja nih. Kamu ngewarung kecil-kecilan, pasti kan rokok dengan rokok ditempatin, snack dengan snack, mie dengan mie gitu kan. Kalau beras dengan gula deket gitu. Gak apa-apa, misalkan sabun disatukan dengan misalkan kecap, dengan minuman dingin, itu kita enggak gitu. Pasti di kelompok-kelompokan atau disusun lah gitu. Nah itu ya fitrahnya ya, dan itu pun Bapak Ibu yang menjadikan acuan dari pengelolaan yang namanya data. Nah ini sekali lagi, kalau yang udah ingat alhamdulillah ya. Jadi minggu depan kan kita ketemu lagi ya, tiap sama ya Jumat ya, setengah 5 sampai jam 6 lah ya. Mudah-mudahan ke refresh lagi, sehingga kalau ada pertanyaan, mengapa kita melakukan hal tadi ya? Baju kita atur, buku kita kelola dengan baik, arsip kita urutkan, kelompokkan dan sebagainya. Jawabannya adalah ternyata sangat sering. Ada petir, Pak? Di sini hujannya besar, Pak. Jadi agak ini nih gitu. Makanya mudah-mudahan doakan gak mati lampu Bapak Ibu ya. Ya. Aduh, hati-hati Pak. Enggak lah Pak. Kalau petir nggak ada sih Pak ya. Ya, Kalau Pak. petir nggak ada. Cuman ini hujannya saking besarnya, ini kena apa itu? Peng. Kena apa? Kayak kena seng itu besar sekali Pak gitu. Tapi kalau petir enggak. Kalau ada petir pasti saya off-kan Pak. Nah, saya juga kalau ada petir mah nggak berani Pak. Ya Pak. Ya, hujannya sangat deras. Kebetulan ini di luar kanopi yang nggak ada peredam Pak. Jadi Cimerak mah aman Pak. Di sana nggak hujan Pak? Ya, nggak hujan. Alhamdulillah. Cuman mendung-mendung gimana gitu Pak? Masih hujan nih. Apalagi Cuma di iya. kampus lagi ada Cuma iya. TPNS Pak. Iya, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nanti kita diskusi lagi. Nah, jadi jawabannya sederhana tadi Bapak Ibu ya. Dan saya yakin Bapak Ibu pun tahu jawabannya. Kita nyimpan baju teratur, buku teratur, barang-barang semua teratur, aset teratur. Ini adalah maksudnya itu adalah pada saat kita nanti kita butuh buku ini, kita butuh baju ini, kita butuh arsip ini. Nah, kita akan mencarinya itu adalah bisa dilakukan dengan mudah. Kita bisa mencari, mendapatkan ya baik itu arsip, buku, baju dan segala apapun yang kita kelola, kita akan mendapatkan itu dengan cara yang pertama itu adalah mudah ya dan juga cepat. Nah, jadi aspek kemudahan dan aspek kecepatan. Itulah Bapak Ibu yang menjadikan alasan awal perlunya database. Nah, kenapa? Karena kita kan punya data juga nih ya. Di komputer kita punya data Bapak Ibu. Kalau kita nggak kelompokkan, kalau kita nggak atur itu, nah itu sebenarnya itu nanti kita ketika butuh itu akan sulit. Bisa lebih sulit dan lebih lama dapat data. Makanya kenapa sebenarnya sebagus-bagusnya pengelolaan data, itu tetap konteksnya adalah tetap. Walaupun mungkin Bapak Ibu ada yang nyimpen data nggak pakai database, bisa aja ya bisa aja. Tapi kalau lebih bagus itu kalau kita menggunakan konsep database. Oke, selamat gabung teman-teman. Jadi Bapak Ibu ya. Nah, kembali ke definisi. Nah, basis data itu atau database itu ada basis, ada data. Basis itu markas, gudang atau tempat terkumpulnya atau tempat terkumpulnya. Kalau data itu adalah
referensi fakta atau dunia nyata yang memiliki suatu objek. Nah, yang mana referensi ini disimpan dan dicatat. Nah, bisa berupa apa ya? Tergantung nama datanya. Kalau data pegawai, berarti data itu merepresentasikan berarti fakta-fakta apa yang mewakili dari objek yang namanya pegawai. Data pasien, berarti sama ya, referensi fakta yang nanti akan mengidentifikasi namanya pasien itu apa sih yang diwakili oleh pasien. Sehingga ketika ada data pasien beda dengan data dokter, dengan data obat, karena masing-masing fakta-fakta yang disimpannya itu berbeda. Kalau obat ya menyimpan data obat, ada nama obat, tanggal expire, ada jenis obat, bisa ada sebagai harganya obat. Tapi kalau misalkan data pasien kan pasien punya nama, pasien punya alamat, pasien punya nomor telepon, pasien nggak punya harga kan gitu, karena pasien itu kan nggak dijual belikan. Kalau obat dijual belikan ada harganya, kalau pasien kan nggak ada, mungkin dia ada alamatnya. Seperti itu ya konsepnya. Nah, bentuk data Bapak Ibu sekarang itu banyak sekali ya tipikalnya. Kalau dulu mungkin fokus banyak itu ke database yang tradisional, disebut tradisional database. Ini kalau misalkan si database tersebut datanya itu hanya berupa teks dan kalau teks berarti kan sekumpulan karakter, kalau angka misalkan ya bilangan 0, 1, ribuan, ratusan. Kalau multimedia database berarti ya ini lebih dari teks dan angka ya. Berarti ada gambar, audio atau video gitu kan. Ini lebih kompleks lah dibanding tradisional. Nah, bahkan mungkin yang spasial database di sini ada peta geografis, lokasi map dan sebagainya. Nah, itu lebih database-nya lebih ya. Semakin ke atas ini semakin sederhana. Semakin ke bawah ini semakin kompleks. Oke, selanjutnya, nah ini nanti Bapak Ibu definisi database. Ya, sekelompok data, arsip, kumpulan data yang saling berhubungan disimpan, kemudian dan lain sebagainya. Ini banyak ya Bapak Ibu ya. Saya minta nanti Bapak Ibu dibaca kembali, ini kembali gitu ya. Karena apa? Karena misalkan di sini banyak buku yang mengambil teratur database dan bisa, tapi kurang lebih gambarannya sama. Bahwa database itu adalah sekumpulan data yang saling berhubungan. Data itu disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Data tersebut direpresentasikan ke dalam sebuah bentuk namanya tabel. Makanya database yang disebut adalah sekumpulan tabel yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu. Terkait tadi konsep tadi barangkali ada yang masih bingung. Nah, kalau cukup jelas, selanjutnya mengenai prinsip dan tujuan. Pak, gini kecil suarana. Bagaimana? Suarana kecil gening. Oh, kecil. Bentar. Suara Bapak agak kedengeran. Bentar Bu ya. Ini kayaknya ininya nih. Di sini hujannya gede Bu, jadi latensi ininya kecil. Kita tak damang. Bentar, saya volumenya dihidupkan dulu. Cek. Gimana Pak Ibu sekarang? Masih kecil?
Ada kira sedikit gitu. Ente tarik sigat tadi, Pak. Kalau sekarang gimana, Bu? Saya deketin lah ininya. Gimana? Kedengaran? Epitana tembih meureun Epita. Mohon Kedengeran Henteu, volumena ieu eta dicaket Kak. pisan kena kupingkeun. HP lu Volumena bagus. kesenggol panginten nu Kalau suara Epita. Bapak Ibu mah ke saya jelas sekali sih. Kela tuh kena musik bokeun. suara Bapak juga jelas Pak dari tadi juga. Epitana di dapur, HP-na di payun tuh dah. Henteu, astagfirullahaladzim, nya kudu dibuka mah kamera na bisi pajarkeun bohong. Bari gogoleran eta mah. Itu kan, Pak. Bapak Ibu, saya percepat sedikit ya. Di sini malah makin besar ininya ya secara hujan. Saya khawatir lebih ini. Maaf, Jadi Pak. kurang ya. Sebentar, Pak. Di sini adan, Pak. Oh iya benar ya. Apa-apa ya? Gak apa-apa Bapak Ibu ya. Istirahat Ini dulu. break dulu. Oh, enggak, silakan nanti kita break dulu Bapak Ibu ya. Apa ya? Ya, enggak Bapak Ibu. Kita break dulu mungkin 5 Break ya. menit Bapak Ibu ya. Siap, Pak. Kunaon ieu soraan tolong. Butut HP-na pi, butut. Break dulu, adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Percayaan ka urang asih euy. Adan, Ded. Allahu Akbar, Allahu Pak, Akbar. Abi kaning deket ieu soraan tolong. Kita aya ka dieu mah. Sekira eta teh gara-gara Sorana TikTokan lah, bae usah. tuh dah. Durhaka eta mah. Ah. Bayunya ada deui, Pak. Depresi kenapa? Selamat. Sok, tes 1 2. Allahu Akbar. Pak Bayu mah meni jelas. Sudah di mah eueuhan. Manya euy. Apal di on kayak. Bisa dia. Aya tah laun. Dedi, Salat mah diheula ah. Dedi asal langsing. Gol itu. Ketinggalan ya Allah tadi hampura. Divaksin. Boga kabogoh meureun. Satu lah.
Oke Bapak Ibu, saya kira mungkin saya izin mungkin 5 menit lagi Bapak Ibu ya. Kita sesuai jadwal, selesai jam 6, nanti kita break sholat maghrib dulu. Nanti kita sepakati mau jam berapa lagi Pak lanjut untuk sesi yang keduanya untuk mata kuliah yang ininya. Oke Bapak Ibu, saya izin share ya. Setuju, Pak. Ini sekali lagi ini mengulas yang sudah dibahas di sebelumnya Bapak Ibu ya. Misalkan ini terkait prinsip tujuan basis data bahwa sama ya Bapak Ibu ya. Database itu tujuannya adalah prinsip adalah pengaturan atau pengelolaan. Kalau database berarti data yang diaturnya. Kalau data arsip ya, lemari arsip berarti arsipnya yang diatur. Itu prinsip utamanya. Kemudian secara tujuan ini adalah kemudahan tadi ya dan kecepatan. Pada saat apa? Yaitu pada saat kita membutuhkan data misalnya. Ini kalau kita punya database, kalau kita butuh data pasien, ya tinggal nanti kita lihat di data pasien. Nggak akan lari ke data penduduk misalkan atau data obat misalkan. Kemudian dengan query nanti itu bisa akan jadi lebih cepat. Karena kita bisa filter, bisa ambil, seleksi, batasi sesuai dengan kebutuhan. Itu dari sisi prinsipnya. Nah, perbedaannya adalah dari media penyimpanan. Kalau basis data secara elektronik ya, kalau mungkin lemari pakaian, lemari buku, lemari baju itu fisikal ya, atau secara fisik gitu. Nah, kalau database kan nggak kelihatan. Kita hanya tahu bahwa itu ada di komputer. Tapi sebelah mananya di hard disknya kita nggak tahu. Hanya tahu ada di sana aja. Makanya disebut dengan media elektronik. Nah, perbedaannya ini logis ya, karena apa? Kalau lemari pakaian, arsip, buku itu dikelola oleh manusia langsung. Kalau database memang dikelola oleh manusia, tapi melalui sebuah perantaraan mesin yang namanya komputer. Nah, sekarang istilah komputer itu bukan berarti PC, laptop, bisa juga istilahnya smartphone dan sebagainya ya, laptop, tablet dan sebagainya. Nah, yang diperhatikan ya bahwa tidak setiap yang disimpan dalam komputer elektronik itu disebut database. Nah, misalnya ya, kalau kita punya file pengolah kata Word ya, atau spreadsheet dan yang lainnya itu tidak dikatakan database. Ya, tapi itu dikatakan hanyalah sebuah tempat penyimpanan file. Nah, karena tidak ada spesifikasi. Nah, database itu ada penonjolannya ya di sini ya, atau ada fokusnya yaitu terkait pengaturan, pemilahan, pengelompokan, pengorganisasian dan yang sebagainya. Nah, ini dipilah-pilah dalam yang namanya ada kolom-kolom atau field dalam sebuah. Itu ya, jadi spesifik kalau database ada tabel-tabel di dalamnya. Kalau Word Excel kan nggak ada tabel-tabel ya, kalaupun ada itu kan kolomnya kolom umum. Kalau dalam database kan kita atur ukurannya, tipe datanya dan sebagainya. Itu ciri khas dari database. Nah, mungkin yang lainnya ya operasi database, misalkan database bisa diciptakan atau dihapus, atau ditiadakan. Database bisa dibuat tabel, kemudian database juga bisa dihilangkan tabelnya. Itu adalah operasi dasar database. Ya, misalnya di sini contohnya ada data pegawaian, data akademik, data gudang, data keuangan dan sebagainya. Ya, misalkan nanti dalam database tadi data akademik misalkan ya, dalam data akademik nanti ada tabel mahasiswa, dosen, jadwal kuliah, nilai dan sebagainya. Nah, operasi dasar ingat ya Bapak Ibu ya, bedanya create database dengan drop database. Bedanya create tabel dengan drop tabel. Kemudian ada juga insert data, query atau select, update, dan delete. Nah, ini nanti dibaca Bapak Ibu ya. Nah, karena mungkin nanti saya akan uji dengan yang namanya quiz atau latihan. Sehingga akan memahami lebih dalam lagi ya, mengingatnya terkait konsep basis data ini.
Objektifnya tadi ya, selain terkait kemudahan atau kecepatan, database juga mengatur masalah efisiensi. Kemudian di sini ada juga akurasi, availability. Database bisa didapatkan kapan saja. Kelengkapan data, security atau keamanan dari data, dan juga shareability. Terkait database bisa dipakai bersama-sama. Ya kayak sekarang kita ya, Bapak Ibu bisa login ke si Akad, nah itu masih database oleh mahasiswa yang berbeda, oleh dosen yang berbeda. Walaupun tidak dalam satu lokasi. Nah penerapannya banyak Bapak Ibu ya, di bagian personalia, di penerbangan, di penjualan, di reservasi, perbankan, di swalaya, rumah sakit, di sekolah, asuransi, di kantor desa bahkan pun sekarang kan semua sudah menggunakan data. Oke, saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. 2 slide ini nanti saya share ke grup. Mungkin itu sedikit mengulas tentang database. Maka barangkali Bapak Ibu kita sepakati nanti untuk sesi yang kedua untuk mata kuliah yang satu lagi mau jam berapa mulainya Bapak Ibu? Kalau dijadwalkan 6:30. Nah, saya ikuti Bapak Ibu. Kalau cukup 6:30 ya kita 6:30 mulai. Atau mau misalkan jam 7, maka kita mulai jam 7. Maka disepakati aja bersama-sama. Silakan.